Sare, wali Mas Sare. Bab 3598 Pembohong di Baruwang Singi dan An Lulu sedang duduk di stasiun kerja di seberang Ye Chong. Mereka telah bekerja di Departemen Evaluasi selama beberapa waktu dan akrab dengan berbagai personel dan proyek di departemen tersebut. Ketika mereka mendengar bahwa Song Wen telah menyerahkan proyek Chen Guo kepada Ye Chong, mereka menggelengkan kepala bersamaan. Chen Guo terkenal sulit ditangani di dalam perusahaan. Produk yang dia buat tidak terlalu bagus, tapi dia sangat gigih dalam hasil pekerjaannya. Setiap kali Departemen Evaluasi mengusulkan revisi, dia selalu memaksakan pendapatnya dan berulang kali meminta Departemen Evaluasi untuk mengevaluasi kembali, yang menyebabkan banyak masalah pada pekerjaan Departemen Evaluasi. Wang Xingyi merendahkan suaranya dan berkata kepada An Lulu, "Sepertinya sutradara Song dan Chen Yatai akan menamparkan wajah pendatang baru Ye Chong kali ini. Siapa yang tidak tahu bahwa proyek Chen Guo adalah kentang panas? Mereka jelas-jelas melakukan ini. Aku ingin memberi masalah pada Ye Chong." Seorang Lulu juga menjawab dengan suara rendah, "Ya, Ye Chong baru saja tiba. Jadi dia pasti tidak memahami kesulitan Chen Guo. Saya kira Ye Chong ini pasti tidak mengungkapkan perasaannya kepada Song Wen. Jadi dia sangat tidak beruntung." Keduanya saling memandang dengan ekspresi simpati, tapi kemudian simpati itu berubah menjadi suasana gosip. Mereka tahu bahwa sebagai pendatang baru, Ye Chong pasti akan menghadapi banyak kesulitan ketika menghadapi orang yang sulit seperti Chen Guo. Aku ingin tahu apakah Chen Guo akan membuat Ye Chong menangis. Setelah Chen Yatai menugaskan pekerjaannya, dia kembali ke tempat kerjanya. Saat ini, Wang Xingyi menyapa Ye Chong dengan suara rendah dan mengedipkan mata pada Ye Chong. Dia berbisik, "Ye Chong, apakah kamu tahu sesuatu tentang proyek Chen Guo? Dia adalah pelanggan yang sangat sulit." Ye Chong menatap Wang Xingyi dan sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa Wang Xingyi sedang mengingatkannya. Jadi dia tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas pengingatnya. Saya akan menanganinya dengan hati-hati." Seorang Lulu juga berkata, "Kami telah menangani proyek Chen Guo sebelumnya. Dia selalu bersikeras pada idenya sendiri dan tidak mau menerima saran kami. Anda harus berhati-hati, dia mungkin menyebabkan banyak masalah bagi Anda." Ye Chong mengucapkan terima kasih kepada An Lulu atas perhatiannya. Ia benar-benar tidak menyangka di perusahaan seperti itu akan ada dua rekan cantik yang bersedia dengan tulus membantunya. Ye Chong juga sangat tersentuh. Tampaknya cinta sejati ada di dunia. Ye Chong menjawab dengan tawa terharu, "Saya akan memperhatikan. Jika ada kesulitan, saya mungkin harus meminta nasihat Anda." Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong terkejut mengetahui bahwa An Lulu dan Wang Xingyi tidak lagi mempedulikannya. Keduanya kembali mengobrol dan bergosip. Sore itu, Ye Chong menerima kacamata VR yang berisi game VR terbaru rancangan Chen Guo.
Ye Chong memakai kacamata VR dan dengan cepat memasuki permainan. Nama permainannya adalah Pembohong di Bar. Usai memakai kacamata VR, ia langsung ditempatkan di kedai virtual yang penuh dengan dekorasi retro dan lampu redup. Ia duduk di meja bundar. Di seberangnya adalah pemain berkepala babi. Di sebelah kiri adalah pemain berkepala banteng. Dan di sebelah kanan adalah pemain berkepala kuda. Setiap karakter dirancang dengan sangat detail, dengan gerakan dan ekspresi tersendiri. Kemudian, narasi seorang gadis berbunyi, "Selamat datang di Liar in the Tavern," permainan kartu VR unik yang menggabungkan permainan kartu tradisional dengan teknologi VR modern untuk menciptakan pengalaman bermain game yang mendalam. Di dalam game, pemain akan berada di sebuah kedai yang penuh dengan monster. Hanya dengan menang dengan bermain kartu Anda bisa bertahan di sini. Permainan ini melibatkan 4 pemain, masing-masing memainkan karakter monster. Meskipun karakter tersebut terlihat aneh, mereka semua memiliki peluang yang sama untuk memenangkan permainan. Pada awal permainan, setiap pemain diberikan 5 kartu, yang biasanya berisi kartu berbeda dari A hingga K, dan setiap kartu memiliki skor berbeda. Pemain kemudian bergiliran memainkan kartu. Setiap kali kartu dimainkan, pemain harus memilih kartu dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Lalu menyatakan kartu apa itu, seperti 8. Yang terpenting, pemain tidak harus jujur tentang kartunya. Mereka bisa mencoba menipu pemain lain. Setelah seorang pemain memainkan kartu, pemain lain dapat memilih untuk mengikuti kartu tersebut atau menantangnya. Saat mengikuti sebuah kartu, pemain mengurangi 1 kartu secara bergantian dan menyatakan bagian depan kartu. Jika memilih untuk menantang, pemain yang memainkan kartu terakhir harus mengungkapkan kartunya. Jika tantangannya berhasil, yaitu pemain berbohong, pemain akan dihukum dengan mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri. Di dalam pistol, hanya 1 dari 6 slot kosong yang memiliki peluru. Jika Anda terbunuh oleh peluru, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi. Jika tidak, Anda akan melanjutkan. Permainan ini diatur sedemikian rupa sehingga setelah pemain lain mati, pemenangnya adalah yang terakhir tersisa. Segera setelah perkenalan, setumpuk kartu muncul di atas meja. "Mari kita mulai," kata pemain berkepala babi di seberang. Kemudian, sistem secara otomatis membagikan kartu, 5 kartu kepada setiap orang. Sebagai salah satu pemain, Ye Chong juga mendapatkan kartu di tangannya, 2 angka 2, 1 angka 7, dan 1 raja kecil. Pemain berkepala babi memainkan kartunya terlebih dahulu, mengambil sebuah kartu dan menyatakan, "Saya berperan sebagai raja." Pemain lain perlu memutuskan apakah akan mengikuti atau menantang. Ketegangan permainan tiba-tiba meningkat. Gambar kepala babi terlihat sangat lucu di VR, tetapi ada sedikit kelicikan dalam suaranya.
Para pemain lain menatap kepala babi itu dengan cermat, mencoba menemukan petunjuk kebohongan dalam ekspresinya. Pemain berikutnya adalah pemain kepala banteng, dan kartu segera dimainkan. Dia menarik 2 kartu dan berkata dengan suara tenang, "Saya akan mengikuti. Saya akan menunjukkan 2 raja." Gambaran kepala banteng memang agung, namun sepertinya ada sedikit humor yang tersembunyi di matanya. Ye Chong mengamati reaksi pemain lain. Tampaknya ini adalah momen yang menguji psikologi dan strategi. Dia memutuskan untuk menaikkan taruhannya, menarik 3 kartu, tersenyum dan berkata, "Saya akan membuang 3 raja." Ye Chong tidak memiliki 3 raja, jadi dia jelas berbohong. Dia tidak tahu apakah ketiga NPC ini pintar atau tidak, dan bagaimana reaksi mereka. Pemain berkepala kuda keempat memiliki sepasang mata kuda yang besar, menunjukkan sedikit kecurigaan. Kemudian pemain kepala kuda itu berkata dengan suara lucu, "Saya tidak percaya, pergi." Begitu dia selesai berbicara, kartu Ye Chong diserahkan oleh sistem, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki 3 raja, tetapi hanya 2 raja. Pemain berkepala kuda itu menunjukkan senyum bangga dan menggonggong 2 kali seperti kuda. Ye Chong, sebaliknya, tidak bisa tertawa atau menangis. Tampaknya NPC itu sangat pintar, dan dialah yang pertama menembak. Menurut aturan permainan, Ye Chong kalah di babak ini dan dia harus menerima hukumannya. Dia mengambil pistol di atas meja, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Suara tembakan pun terdengar, namun untungnya tidak ada peluru di pistol tersebut. Namun, efek khusus VR dari game tersebut membuat Ye Chong merasa pusing, seolah-olah dia benar-benar mengalami ujian hidup dan mati. Ye Chong bahkan merasa sedikit pusing dan sedikit menggelengkan kepalanya. Getaran seperti ini akan membuat orang merasa sedikit tidak nyaman karena efek khusus VR yang terlalu realistis. Dia mencatat hal ini dalam pikirannya dan memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Chen Guo nanti untuk menyesuaikan efek khusus agar kurang menarik. Setelah itu, permainan berlanjut, dan setiap orang dibagikan 5 kartu lagi. Kali ini, Ye Chong mulai bermain kartu. Dia menarik 2 kartu dan berkata dengan tenang, "Saya memainkan 2 kartu 2. Pemain kepala kuda mengikuti dari dekat. Dia menarik 3 kartu dan berkata secara provokatif, "Saya akan mengikuti. Saya akan memainkan 3 kartu 2. Ada sedikit tantangan di matanya, seolah dia memprovokasi Ye Chong. Pemain berkepala babi memilih strategi lain. Dia menarik 3 kartu dan berkata dengan suara rendah, "Saya memainkan 3 kartu 3. Ekspresi kepala babi itu serius. Tetapi telinga babinya bergerak tanpa disadari, menunjukkan sedikit kegugupan. Bersambung.